Aku udah bilang juga beberapa kali kalau aku anaknya cukup suka tantangan, yang dimana main film drama itu tantangannya tuh lebih ke emosi dan mental. Yang aduh, kalau dipikir-pikir cukup lelah juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita kesurupan kali ya habis ini gitu. Ini dia Rianti Cartwright dan melengkapi jajaran cast dari film Senin Harga Naik, kita sambut Restu Sinaga. Baik, lengkap sudah jajaran cast dan film Benan. Silakan di sebelah kanan. Oke, nanti kita akan ada sesi foto lagi teman-teman media. Namun sebelum kita sama-sama melihat official poster, Pak Parwes, ada yang mau disampaikan Pak ke teman-teman media? Silahkan. Ya, supaya formasinya pas gitu. Nah, di kanan ada sutradara kita, ya nanti ditarik turun. Di sebelah kanan ada jajaran cast kita. Siap teman-teman, kita akan buka, ini dia official poster kedua dan ketiga dari film Senin Harga Naik. Spesial buat teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. 1, 2, 3. Yes, ini dia official poster dari film Senin Harga Naik mulai 18 Maret 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Lebaran bersama dengan Senin Harga Naik. Wow, kita rayakan Lebaran di bioskop bersama dengan Senin Harga Naik. Oke, aman? Yang di atas, silakan. Tengah atas, silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Mulai menekan-nekan dari... Oke. Nala, biasanya kan nampil film seperti ada horor nih. Kali ini kamu nampil keluarga. Mungkin alasannya kenapa sih? Kebetulan aku tahun ini memang mungkin bisa dilihat ya dari yang sebelumnya juga aku ternyata cukup nyaman main di film drama, apalagi keluarga. Dan beberapa kali pun juga disandingkan sama pemain-pemain yang sangat luar biasa, yang aku nggak punya pilihan buat bilang enggak gitu. Jadi aku untuk sekarang ini memang lagi suka banget buat main film drama. Ini dulu dari film horor atau gimana? Jujur ya, ini eksklusif. Aku rindu banget sebenarnya main film horor sebenarnya. Karena emang aku udah bilang juga beberapa kali kalau aku anaknya cukup suka tantangan, yang dimana main film drama itu tantangannya tuh lebih ke emosi dan mental. Yang aduh, kalau dipikir-pikir cukup lelah juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita kesurupan kali ya habis ini gitu. Cukup rindu sih, tapi yang menyampingkan hal itu aku juga senang main di film drama. Kalau suruh milih nih antara film horor dan film keluarga, kamu pilih yang mana? Mungkin bisa dikatakan passion kamu apa? Tidak. Kalau disuruh milih, aku sih sebenarnya suka dua-duanya. Tapi balik lagi ya, kalau film drama itu karena menguras mental, jadi cukup melelahkan secara emosional. Jadi eh, di kayak misalnya setelah aku main film Senin Harga Naik ini, setelahnya aku ambil yang ya yang chill-chill dulu gitu kali ya, yang fun, yang menyenangkan. Baru mungkin setelah itu bisa masuk lagi secara mentalnya untuk main ke film drama. Kamu kan juga sekarang masih sekolah nih. Mungkin cara atau waktu antara kerja dengan sekolah mungkin sudah Ketinggalan ya, aku udah kuliah loh sekarang. iya. Pendidikan. Pendidikan bener-bener. Sekarang ini aku udah kuliah, kebetulan baru masuk semester awal, dan kebetulan aku tuh kuliahnya online. Oke. Jadi sebenarnya malah lebih mudah daripada waktu pas aku masih SMA. Walaupun masih baru juga nih sebenarnya masuk kuliahnya, cuman karena kuliah online jadi lebih bisa untuk ngatur lah. Nggak nggak jadi hal yang sulit kalau emang mau sih. Tapi kalau untuk pendidikannya mungkin harus online terus atau emang berapa minggu sekali ketemu dengan teman-teman untuk kuliahnya sendiri? Aku kebetulan kuliahnya sekarang itu bener-bener full online. Tapi waktu pas aku syuting Senin ini, kebetulan aku aku waktu itu belum kuliah deh kayaknya. Jadi masih bener-bener purely aku menaruh semua perasaan aku di sini, jadi nggak kebagi gitu fokusnya. Dan yang kayak sebelumnya dibilang kalau proses film ini tuh menurut aku yang paling menyenangkan tuh di proses readingnya. Biasanya tuh
kadang ada beberapa film yang malah seru waktu pas lagi syutingnya karena kita bener-bener masuk ke dalam set gitu. Tapi malah menurut aku film Senin ini proses readingnya tuh menyenangkan banget karena ketemu, kebetulan aku belum pernah main sama Kanadia, sama Kak Givina. Kalau sama Tante Mer udah pernah sebenarnya, cuman udah lama banget dan bukan jadi keluarga waktu itu. Bisa berkolaborasi, bertukar pikiran sama pemain-pemain yang hebat tuh suatu hal yang menyenangkan banget emang. Karena mungkin di film sebelumnya sama di film ini dan di kehidupan nyatanya kamu jadi anak bungsu. Mungkin agak bosan nggak sih dapat perannya anak bungsu lagi? Jujur enggak lagi. Menurut aku Tasya ini salah satu karakter anak bungsu yang paling beda yang aku mainkan secara karakter. Dia adalah anak bungsu yang periang, anak bungsu yang cheerful, dia merasa punya kewajiban untuk bikin suasana di rumah tuh menjadi nyaman. Padahal kakak-kakaknya tuh semua nggak ada di rumah gitu, dan dia jadi satu-satunya anak yang sebenarnya dia secara sukarela kayak sampai sekarang, kebetulan karena aku emang anak bungsu, sampai sekarang pun aku tuh kalau tidur masih sama mama, sama seperti Tasya juga, dia tidurnya sama Mama Retno. Tapi memang ada di beberapa momen yang bikin kayak, duh, udah gede gini masa nggak bisa sleep call-an sama pacar gitu kan. Jadi beberapa emang ada beberapa esensi dari anak bungsu yang sebelumnya aku mainin itu nggak ada di Tasya dan kebalikannya. Jadi akan jadi yang beda lah pokoknya. Kalau tadi boleh diceritain lagi nggak sih? Mungkin tadi kamu cerita kalau kamu belajar baking itu gimana mungkin proses awalnya? Aduh itu seru banget. Jadi aku tuh belajar baking lumayan cukup lama waktu di proses reading. Kebetulan aku pun bukan anak dapur banget, jadi aku nggak tahu tuh caranya. eh, kita ada coachnya, coach baking yang emang dipanggil untuk ngajarin gimana cara bikinnya. Aku bikin roti crumboloni. Ini sedikit spoiler. Aku bikin roti crumboloni yang dimana emang untuk membentuk si crumboloni itu cukup butuh keahlian yang khusus. Sempat beberapa kali terus di preview juga sama Budina, gimana nih udah kelihatannya oke belum. Kalau dari rasa ya udahlah ya, kan yang mencoba juga kebetulan artis-artis jadi pada bisa acting semua walaupun rasanya nggak enak mungkin. Tapi kan gimana cara biar penonton tuh percaya kalau oh emang Tasya ini suka dan bisa untuk baking. Seru banget, dan malah sampai sekarang aku jadi suka bikin-bikin kue karena Tasya. Oke? Cuma sendiri Pak. Oh iya. Oke. Ya, Terima kasih. sedikit pendidikan. Pendidikan. Bicara kamu tadi kan dikatakan baru semester 1 mengambil jurusan apa dan kenapa mau ambil jurusan itu? Aku sekarang kuliah semester 1 ambil jurusan Business Management. Kenapa ambil Business Management? Karena menurut aku itu salah satu jurusan yang paling relate sama apa yang aku sedang kerjakan sekarang, dan aku punya cukup ketertarikan terhadap dunia bisnis sih. Jadi aku ambil jurusan itu. Kenapa kan ada yang sebagian mengambil jurusan entertain atau podcast? Kenapa? Mungkin karena mungkin dunia artis mungkin untuk pengalaman kamu ntar jangka panjangnya buat kamu berbisnis. Benar. Sebenarnya aku tuh ambil jurusan bisnis manajemen tuh salah satunya karena kebetulan jurusan ini yang menyediakan untuk aku kuliah online. Itu yang pertama. Karena cukup sulit saat aku disuruh memilih mau kuliah atau syuting gitu. Aku nggak bisa milih salah satunya. Aku mikir gimana caranya biar bisa dua-duanya dikerjakan secara bersamaan. Yaitu dengan mau nggak mau harus online. Terus kebetulan dari list daftarnya, mungkin kalau misalnya ada jurusan yang berkaitan dengan art, dengan seni, mungkin aku akan pilih, mungkin. Tapi kebetulan karena nggak ada, sisanya kayak teknik-teknik gitu segala macam. Jadi ya udah deh aku pilih business management karena juga kebetulan menurut aku jurusan itu yang paling selaras sih sama aku ke depannya nanti. Sempat sharing nggak dengan Pak Mama soal jurusan ini? Pasti dong, pastinya sharing karena itu keputusan yang cukup besar ya di dalam hidup anak 18 tahun ini. Tapi balik lagi sih, sama kayak awal aku terjun ke dunia acting, mama sama papa akan selalu support apa yang aku pilih asalkan itu positif ya. Dan
dengan kuliah itu kan pasti jadi salah satu hal yang mereka inginkan juga dari aku. Jadi ya selama hal itu positif pasti akan didukung. Tapi untuk Papa mau mungkin untuk pergaulan sendiri termain terkait sering ngikut atau emang kamu sendiri aja belajar mandiri atau sedang Oh enggak, aku tuh selama ini dari kecil syuting pasti didukungnya sama papa, sama mama, sama kakakku juga. Dan sampai sekarang aku kalau syuting selalu ditemenin sama mama. Jadi emang selalu diawasi dan diwaspadai. ada support sistemnya gak sih kalau sekarang? Support sistemnya Sosial gitu. keluarga sudah pasti, mama yang nemenin aku di Jakarta, kemana-mana syuting, terus juga papaku tuh suka banget berinteraksi sama fans-fans aku juga, jadi super lovely, kakakku juga. Harapan kamu di tahun 2026 seperti apa? Harapannya semoga kebetulan tuh aku sekarang sama keluarga sama papa dan kakakku LDR. Papa sama kakakku di Bandung, aku sama mamaku di Jakarta karena aku kerja di Jakarta, papa kerja di Bandung. Jadi harapannya semoga 2026 ini bisa kumpul lebih banyak sama keluarga dan seneng banget juga semoga mereka nanti waktu pas nonton Senin harga naik bisa ikut merasakan kehangatannya dan bisa langsung pengen kumpul keluarga yang hangat-hangat lagi. Thank you Naura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.